Halo, selamat bergabung. Halo, selamat bergabung. Sambil dengerin musik ya. Hai. Halo. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Sebentar. Selamat malam Halo, Pak Atna Rian. sudah dengar? Atna, halo. Iya, halo Pak. Sebentar, Pak, suara saya kecil. Halo, boleh sekali lagi? Cek sound. Halo, iya Pak. Apa terdengar Pak? Oh, oke. Ternyata suara saya ada di headset. Sebentar, sebentar. Ah, Saya matikan dulu. Oke, nah ini suara jelas sekali lagi coba Atna. iya, halo Pak Rian. Perfect. Oke, ini tadi gara-gara YouTube. Alright, kita sambil nunggu siapa namanya? Halo Pak Berto, selamat malam. Oh, udah ramai semua nih. Kembali lagi ya jumpa dengan saya dan teman-teman Ayupi. Baik. Oke, kita coba terlebih dahulu sapa sobat netizen yang ada di rumah. Ini sudah pada di rumah belum ya? Semester break ini lagi ngapain ayo gitu ya. Ini ada Pak Berto baru bergabung bersama kita. Ini Pak Berto ini bentar lagi mau ke Surabaya nih. Oke. Oke, selamat datang Bu Dewi, selamat datang. Halo semuanya. Oke, luar biasa. Nah, oke, selamat datang semuanya. Ini kira-kira kalau eh habis buka puasa gitu ya, karena kita sebentar lagi akan merayakan hari kebesaran Idul Adha ya, umat Muslim bagi yang merayakan. Jadi ini rekan-rekan ada beberapa rekan-rekan yang melaksanakan ibadah puasa untuk menyambut Idul Adha. Nah ini habis makan nih sambil ditemani sama kita gitu, sepertinya asik ya ngobrol-ngobrol soal eh, pengalaman yang menarik ini selama yang diikuti oleh Mbak Atna dan juga Mas Raja ya, jadi sudah diinfokan di flyer gitu. Oke, ya, halo, selamat datang, halo semuanya, halo, selamat datang. Oke, halo. Oke, kita kira tunggu ya Mas Raja. Mana nih Mas Raja? Join live. Oke, nah nggak apa-apa sambil nanti kita nunggu ada Raja gitu. Kali ini coba kita tanya-tanya terlebih dahulu kita sobat semua gitu ya pada hari ini. Bentar masih ada koneksi seperti jaringan di rumahnya Adna. Oke, iya, mohon maaf Pak. oke, no worries, oke. Nah, gimana nih kabarnya Adna setelah eh, masih ada jet lag gitu? Kapan baliknya dari program? Kalau saya baliknya minggu lalu Pak, tanggal Minggu 28. Ya, minggu lalu. tanggal Masih 8. agak, Masih iya. agak ya, masih kalau mau makan nganu apa Adna Adna mau ke kiri mau ke kanan nih. Oh iya belok Pak. belok kiri gitu kali ya. Ya. Iya, iya Pak. Selamat datang. Baik, kita sapa dulu. Oke, wah luar biasa. Kita nanti pause bentar ya. Kali ini apa? Kita undang dua mahasiswa
IUP dari manajemen bisnis yang sedang ongoing mengambil program di IUP program di ITS, di MB ITS. Nah, dua rekan kami gitu ya, ada Mbak Atna dan juga Mas Raja Rehan yang sebentar lagi kan bergabung dengan kita akan sharing sedikit pengalaman mengikuti international exposure ya. Nanti ada summer dan juga magang di Mercedes-Benz gitu ya. Jadi semua kesempatan ini tuh bisa didapatkan hanya kalau kuliah di MBITS gitu. Ya, halo Bu Erma, selamat malam semuanya. Ini sambil buka puasa, monggo dipersilakan ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya sambil santai aja gitu ya, sambil dengerin podcast tipis-tipis dari saya dan juga dua teman MB lainnya. Oke, Mas Raka mana? Nanti kalau Mas Raja sudah hadir, silakan ini ya, silakan wave ke saya. Saya nggak ngerti akun yang mana nih, Mas Ananta. Oke, oke baik. Nah, mungkin pertanyaan saya yang pertama kira-kira mau membuka dulu kali ya. Jadi untuk rekan-rekan semua bahwasanya International Undergraduate Program di bawah naungan Business Management ya, ini salah satunya IUP yang buka di Fakultas Kreabis. Nah, artinya kesempatan untuk international exposure ini lebih besar. Nah, ini salah satunya adalah Mbak Atna dan juga Mas Raja gitu ya. Nah, dan baru saja Mbak Atna menyelesaikan program summer school di Rand School of Business gitu ya, yang menjadi double degree partner kita double degree di Perancis yang summer school-nya dilaksanakan kurang lebih 2 minggu begitu ya di kota apa Mbak Atna? Di Rennes, Pak. Di Ren. Oh, Ren. di Rennes ya, oke. Dan juga nanti ada Mas Ya. Raja yang lagi bergabung itu kurang lebih selama 3 bulan magang langsung disupervisi oleh salah satu mitra atau partner university kami di Coventry University, Pak Benny, di perusahaan Mercedes-Benz. Siapa yang nggak kenal Mercedes-Benz gitu ya? Ini nggak beli, ini nggak cuman sightseeing, nggak cuman lihat-lihat kampusnya atau perusahaannya, tapi langsung magang begitu ya, langsung ngerasain kerja di sana, mengidentifikasi gimana sih rasanya kerja di sini. Wah, luar biasa. Ini ada Mas. Oke, Mas Raja sudah bergabung dengan kita, luar biasa. Siap. Oke, halo Raja, gimana apa kabar? Kabar baik, Pak. Sehat, Baik. Ini di alhamdulillah. mana? Saya sedang ada di hotel, Pak. Oh, loh, ini programnya sudah pulang ke Indonesia nih. Sudah, Pak, sudah pulang. Oke, luar biasa. Nah, ini kita sudah lengkap nih, jadi formasinya sudah lengkap. Jadi nanti akan saya bantu kurang lebih 45 menit hingga 50 menit ke depan gitu ya. Sehingga tadi kita sudah buka 15 menit cuap-cuap gitu ya. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut program masing-masing yang sudah dijalani oleh Mas Raja dan Mbak Atna. Kira-kira apa yang bisa di-sharing gitu. Jadi sehingga menarik minat rekan-rekan semua, terutama adik-adik SMA gitu ya, adik-adik SMA yang masih bingung gitu ya, mau masuk kampus mana, dan kebetulan di program IUP gitu ya, kita masih buka hingga gelombang ketiga yang mana deadline-nya adalah minggu depan 11 Juli. Nah, ini nanti Mbak Masnya, Mas Raja dan Mbak Atna coba ceritakan kira-kira program masing-masing seperti apa, dan selama kuliah di MB selama sudah 4 semester ya, ini Mbak Atna dan Raja ini sudah 4 semester ya. Kira-kira apa sih manfaatnya dan testimoni? Saya pengen dengar nih, kuliah dengan Bapak Ibu di MB dengan kualitas pengajaran dan fasilitas yang ada. Oke, saya yang pertama coba mengundang dulu Mbak Atna yang baru saja menyelesaikan program summer school di Rand School of Business, salah satu negara impian yang mungkin wisatawan kagumi dengan keindahannya dan keromantisan suasana dan bahasanya gitu ya. Nah, saya pengen boleh disapa dulu Mbak Atna, rekan-rekan yang lagi online di kita ini ada kurang lebih ada 16 orang yang live hadir di kita. Boleh disapa terlebih dahulu? Oh iya, baik. Halo semuanya. Ya, perkenalkan saya Atna Oria. Saya mahasiswa IUP Manajemen Bisnis ITS yang kemarin baru saja melaksanakan summer school di Rennes School of Business di Prancis. Gitu. Luar biasa. Nah, kemudian ada Mas
Raja boleh disapa dulu rekan-rekan apa yang sobat online ini ya, boleh disapa terlebih dahulu Mas Raja. Cek sound, sepertinya ada koneksi ya. Iya, sebenarnya Pak. Oke. Oke, ini ada Mbak Alia juga nih yang juga satu satu ini ya, satu program ya. Betul? Satu kota Pak, beda universitas, beda program tapi Oh, juga oke. bareng. Mbak Iya, Mbak Alia ini yang ini ya, ikut yang Insight itu bukan ya? iya betul, betul Pak. Wah, luar biasa. Ini ada Dalila. Halo Dalila, selamat datang semuanya. Nah, kira-kira nih, coba diceritakan dapat informasinya gimana nih dulu Atna join Summer School Range of Business? Oh iya, jadi dari awalnya itu kalau ya dari yang tadi Varian sudah ceritakan, jadi Rand School of Business ini ada partner dengan manajemen bisnis ITS. Jadi saya juga dapat infonya dari departemen. Jadi departemen ini nggak selalu update tentang info-info internasionalnya. Jadi dari situ saya tertarik untuk ikut karena memang dari requirement-nya juga menggiurkan ya Pak. Jadi tuition fee-nya juga gratis. Nah, dari situ saya mulai prepare buat administrasinya seperti sertifikat bahasa seperti itu. Jadi saya tertarik untuk daftar. Itu mungkin saya daftar di akhir April ya Pak, tahunnya Akhir. dari Oke. iya, Dan tahunnya programnya berlangsung di bulan akhir Juni. Juli. Sorry, akhir Juni nggak awal Juli begitu ya? Untuk programnya dari awal Juni, Pak. Dari tanggal 10 sampai 24 Juni kemarin. Oke, oke. Itu. Wah, ini cukup cukup padat ya. Maksudnya apa? Ini kan nggak bisa. Proses. Cukup cukup panjang ya. Jadi saya pikir ya betul. Kurang lebih 2-3 mingguan ya di sana ya. Iya, betul, Pak. 2 minggu lah. Ya, iya. Yes. Ya, Infat Raja. Raja apa? Iya, Namanya siapa ini? iya. RR. 19. Oke, Raja RR 19. Raja RR 19. Kok tidak ada? Oke. Anak betul join, kenapa tidak? Oke. But anyway, nah kira-kira boleh diceritakan nggak programnya ngapain aja sih yang sudah dilaksanakan? Kira-kira cerita day to day activity-nya selama mengikuti apa program Summer School ini sambil mengingat-ingat hari pertama ngapain, terus yang paling disenangi itu sesi apa gitu. Oh, iya. Baik, jadi kalau dari awal saya sampai di RAN itu, hari pertama kita sampai di RAN School of Business tuh kayak ada welcome party-nya gitu, Pak. Jadi kita ketemu teman-teman jadi kita ketemu itu bukan dari teman-teman yang di Perancis gitu, Pak. Jadi ketemunya tuh dari semua negara, berbagai negara lah yang ikut summer school juga. Jadi kita kenalnya malah dari negara-negara lain selain Perancis. Nah, Oh, karena di welcome party itu kayak diadakan mini games gitu Pak. Jadi kita diharuskan untuk kenal semua temennya, harus hafal semua temennya, karakteristik orang-orangnya juga. Jadi itu dari welcome party itulah, dari mini games itu kita harus kenal semuanya. Nah, setelah berapa itu negara Adna yang join? saya kurang tahu spesifiknya berapa negara, tapi ada 27 mahasiswa yang join Pak. Iya. Untuk itu yang offline, tapi di sisi lain juga ada yang online Pak, itu juga berbagai negara juga, tapi Hmm? memang nggak gabung sama kita, jadi yang intimate itu yang 27 orang tadi. Lalu Oke. setelah ada welcome party untuk bonding seperti itu, setelah itu kita city tour, kampus tour maaf, kampus tour untuk hari pertama, kampus tour, kita keliling-keliling kampus, diperkenalkan ada fasilitas-fasilitasnya apa aja. Jadi biar kita selama 10 hari ke depan itu bisa hafal lah. Kita harus kuliahnya di gedung mana. Karena memang gedungnya sangat luas, Pak. Ada 4 gedung, ada 4 building gitu. Jadi kayak kita harus hafal gitu. Untuk selanjutnya, Bahasanya bahasa Perancis atau bahasa Inggris? oh kalau kita karena memang pesertanya dari berbagai negara, kita full bahasa Inggris, Pak. Jadi Jadi nggak ada aman ya, juga. valid ya. Iya. Jadi nggak akan ada yang namanya kiri kanan, kiri kanan.
Enggak, Pak. Itu Enggak ada dirasakan apel dulu. Zoom apel gitu ya. Oke. Jadi untuk kendala bahasa mungkin kalau bahasa Inggris juga akan apa lebih mudah ya untuk apa penyerapan penghantarnya ya. Oke. Iya, betul, Pak. Jadi Oke. mungkin seperti itu. Lalu untuk program yang saya ikut, jadi di RSB sendiri nih Pak, untuk summer school-nya dia kayak memfasilitasi 3 course. Jadi yang pertama tuh cross cultural, yang kedua nih sustainable business yang saya ikuti, yang Mm-mm. ketiga doing business in Europe. Jadi karena saya mengikuti yang sustainable business, jadi untuk 9 hari ke depan itu memang yang dibahas juga tentang sustainable business gitu Pak. Jadi Ah. dengan mata kuliah yang udah diajarkan di MBITS mungkin seperti itu Pak. Ya. Lalu mungkin yang menarik di sana tuh sistem pembelajarannya sih Pak. Karena memang di sana tuh kita lebih banyak diskusi dan group work gitu. Jadi dari awal kita memang sudah dikasih kelompok untuk group work gitu. Jadi setiap ada dosen memaparkan materi itu kita Mm-mm. selalu dikasih studi case untuk bahas sama kelompoknya gitu Pak. Jadi Oke. begitu. Ada Lalu case-nya ya, jadi nggak cuma lecturing tapi juga ada ini ya apa pembahasan studi case ya, study case iya gitu. betul Pak. Jadi memang untuk menjawab studi kasus itu juga kita kayak diberi tugas membuat apa group work-nya tuh suruh membuat video gitu Pak. Jadi untuk penerapan sustainable business-nya tuh kayak gimana. Ya itu yang membuat kita lebih bonding juga sama teman-teman di sana. Gitu sih Pak. Paling dekat dengan negara mana, Atna? Kalau di sana ada roommate dari negara lain kah? Atau yang paling gengnya mana nih? Kalau Hmm. kemarin saya kan berangkat ke sana dengan 4 mahasiswa MB ya Pak. Kita berempat. Jadi Hmm. memang kita bareng gitu. Nah, Oke. untuk yang paling dekat tuh yang Asia tuh cuman Indonesia sama Thailand, Pak, untuk Thailand. yang barengan sama saya. Jadi ada 2 orang Thailand, lainnya ada yang dari US, ada yang Hmm. dari Colombia, Slovakia, South Africa, itu juga ada, Pak. Jadi memang banyak. Diverse banget ya. Jadi kalau international exposure-nya sudah sangat kerasa banget ya. Di situ ada kontennya juga berfaedah gitu. Jadi Iya, betul, Pak. ini ya. Kira-kira itu Mbak Atna menargetkan ini bisa ditransfer SKS nggak? Oh, bisa, Pak. Kemarin Oh. tadi saya baru apa konsultasi dengan Bu Nabila, kita emang bisa di transfer 6 SKS yang pada Wow. iya. Jadi mungkin ada 2 mata kuliah yang bisa saya transfer. 2 mata kuliah lumayan kali ya. Jadi libur-libur berfaedah. Jadi kayak berasa Iya, apa nyicil kuliah semester depan biar nggak terlalu berat begitu kali iya. ya. Sambil jalan-jalan sambil transfer SKS. Luar biasa. Nah, oke, kira-kira apa terkait dengan day to day-nya tadi sudah, terus ada konten apa lagi nih selama program summer school-nya? Apakah full hanya akademik atau Atna dikenalkan dengan budaya Prancis atau ada apa yang bisa diekspos, bisa explore? Kalau masih nggak cuma akademis sih Pak. Mungkin ada beberapa hari yang kita tuh diajak untuk city tour Pak. Jadi kita emang jalan-jalan memutari kota Ren. Jadi emang dijelaskan untuk budayanya di sana. Terus ada bangunan-bangunan yang apa ya memorable gitu dijelaskan gitu Pak. Itu Oke. serunya Pak. Kita jadi muter-muter Ren. Jadi kayak itu tuh Ren itu aslinya kota mahasiswa gitu sih Pak. Tapi kayak gitu menyeruak Pak di sana. Oke. Gitu. Nah, ini ada yang nanya nih dari Beat Ghost Lab gitu ya. Pengalaman paling memorable apa begitu Pak, di program di sana? Apa ya Pak? Banyak sih Pak kalau memorable di sana. Kalau memang kita apalagi yang rombongan dari Indonesia emang di sana emang nyaman banget sih Pak. Jadi kayak kita suka muter-muter di sekitaran kota situ, nyoba-nyobain makanan. Terus yang paling seru tuh ada waktu kita di sana tuh bertepatan dengan ada jadi di Prancis tuh tiap tahun selalu mengadakan festival musik di setiap Hmm? kota, Pak. Jadi di setiap sudut kota tuh ada panggung-panggungnya tapi beda genre gitu, Pak. Jadi di kota bagian mana tuh genrenya pop, di bagian mana genrenya rock. Nah, kita kemarin sempat merasakan itu, Pak, bareng-bareng teman-teman yang dari RSB itu kita muter-muter pas festival musik gitu. Itu Wah, sih. wah.
Beruntung banget ya ada festival musik dan Atna dan teman-teman dari MB dan berbagai yang mengikuti Summer School merasakan exposure-nya, merasakan kesempatan dengar musik, live music seperti itu ya, gitu. Iya, betul. Jadi kebayang nih, udah cantik, jadi kebayang kan vibes-nya Eropa, terutama Prancis, ditambah lagi musik, jadi jauh lebih kayak romantis gitu. Iya, Pak. Ada yang nanya nih dari Kak Alia gitu ya, Kak Adna kalau boleh tahu kenapa pilih Rennes gitu ya? Kenapa pilih kota Rennes? Wah, Atau program ini kalau deh? sebenarnya kalau Prancis tuh dulu saya taunya cuma Paris ya, Pak. Tapi Ah, waktu itu ya karena tadi yang saya bilang RSB-nya ada partner dengan MB, lalu saya cari tahu tentang kota Ren tuh gimana. Ternyata memang kota Ren ini memang kota mahasiswa banget, jadi kayak menurut saya untuk belajar di sana tuh cocok gitu buat saya. Kalau dari saya sesimpel itu sih, Pak. oh gitu. Jadi Ya. karena ini, nah ini sempat mengunjungi ibu kotanya, ikut Eh, ke Paris, Sempet, nonton Pak. Jadi memang kita turunnya di airport di Paris sih, Pak. JDG ya, Charles de Iya. Gaulle. Nah ini ada yang nanya lagi, dapat temen nggak dari festival musik gitu? Oh, dapet, Pak. Kita kemarin Dapat. ya dari MB tuh malah kita kenalan sama persatuan pelajar di sana, Pak. Persatuan Pelajar Indonesia, jadi PPI di sana gitu. Jadi kita Oke. mau muter-muter festival musik tuh kayak di ada tour guide-nya gitu lah, Pak, diantar sama teman-teman kakak PPI di sana. Jadi memang kita di sana punya banyak kenalan gitu sih, Pak. Jadinya. Asik banget nih, jadi kurang lebih eh, akademik belajar iya, main iya, kemudian kemampuan bahasa Inggris dituntut ya karena masih menggunakan Ya, bahasa Inggris sebagai ini ya, walaupun ya sedikit juggling dengan bahasa Prancis kalau ngomong sama orang lokal begitu ya. Nah, iya. ini di nanti saya akan kembali lagi ke Mbak Atna gitu ya di segmen kedua terkait dengan konten akademiknya gitu ya. Nah, ini saya mau berpindah sebentar ke Mas Raja. Halo Mas Raja. Halo Pak Rian. Oke, kembali lagi. Jadi saya tadi ngomongin soal konten program secara glimpse ya, glimpse of di program dari masing-masing. Coba boleh saya diceritakan itu apa sih yang dilakukan sama Mas Raja selama 3 bulan di UK magang di Mercedes-Benz? Apakah pernah kepikiran mimpi gitu ya magang di perusahaan ternama di dunia? Gimana perasaannya? Perasaannya sih senang ya Pak. Pas saya nggak pernah kepikiran sebelum saya ditawarin ada program tersebut sih. Mm-mm. Dan saat apa yang dilakukan di sana juga sangat memorable buat saya dan apa ya? Saya nggak expect apa yang saya lakukan di sana juga sih Pak. Saya Mm-mm. Oke. Programnya berlangsung selama 3 bulan, betul ya? 5 bulan Pak. Oh, 5 bulan. Iya, Wah, luar biasa. Lah, sebentar, Mas Raja waktu itu Arnold semester berapa? Semester 3 tahun lalu ya? iya. Saya awal Desember saya datang ke UK Pak. Wow, artinya eh, rekan-rekan yang semester 3 ini eligible dan membuktikan mampu ya bersaing dengan atau istilahnya sejajar dengan pegawai yang lain di Mercedes-Benz di bawah supervisi Pak Benny waktu itu. Jadi itu membuktikan kalau Mas Raja ini qualified dan buktinya dapat apresiasi yang luar biasa ya dari Pak Benny dan juga dari pihak Mercedes-Benz. Nah, kira-kira Mas Raja bisa diceritakan core programnya ini ngapain selama hari-harinya? Pernah dilibatkan apa aja? Seperti apa? Jadi hari-hari yang kita lakukan tuh core programnya ada 3 Pak. Yang Hmm. pertama tentu magang dengan Mercedes. Hmm. Lalu yang kedua itu kita company visit ke beberapa company untuk Hmm. membandingkan bagaimana company tersebut. Dan yang ketiga kita ada program kayak leadership program di kampus Coventry University. Oke, gitu. Nah, Nah, terus, silakan. Di jadi kampus site, factory site-nya dilibatkan dengan satu. oh jadi di factory site-nya kita dilibatkan untuk mengurusi kegiatan operasional mereka. Jadi Oh, kayak kita diberitahu kayak mereka memiliki masalah dalam sistem operasional sehingga oke. kita dituntut untuk
lebih mempercepat bagaimana operasional mereka sehingga menjadi lebih efisien. Seperti itu, Pak. Oke. Kira-kira Mas Adna dengan semester 3 waktu itu bulan Desember itu kan masih semester itu semester 3 ya gitu. Eh ada kendala nggak dari segi apa istilahnya kompetensi ataukah ternyata kurikulum yang kita ajarkan selama semester 1, 2, dan 3 ini sudah ready nih untuk berpartisipasi di magang gitu. Gimana? Ada kesusahan materi? Kalau secara dasarnya enggak, Pak. Karena kan memang sudah dikasih dari tahun pertama semester 1, 2, 3 ya kan, Pak. Sehingga paling hanya untuk spesifiknya perlu didalami sedikit saja sih, Pak. Sehingga Kalau tidak terlalu terkendala masalah. Kira-kira yang berkaitan langsung dengan magang di sana ada topik tertentu nggak? Misalkan ada bisa dikaitkan dengan mata kuliah, bisa dikaitkan dengan isu-isu yang relevan gitu, apa misalkan? Kita lebih karena operasional kan, itu tentu berkaitan dengan mata kuliah. Sehingga, nah kita fokus untuk mempercepat menggunakan RPA, Pak. Itu seperti robot process automation untuk mempercepat kinerja sebuah perusahaan. Wow, oke. Kira-kira sejauh apa RPA ini akan membantu mempercepat kinerja perusahaan? Oh, sangat jauh sekali, Pak. Misalkan sebuah perusahaan ada operasional yang menghabiskan waktu 4-5 jam, jika menggunakan RPA, itu bisa hanya dalam hitungan detik selesai. Pekerjaannya seperti apa? Apakah ini untuk produksi kah atau di lini keputusan decision making kah atau di optimasinya kah atau di mana? Itu bisa hal untuk melakukan sebuah kegiatan yang repetitif untuk setiap hari atau mungkin setiap bulan, atau hal yang selalu dilakukan oleh orang yang sama. Oke, terutama di bagian shop floor ya atau di production-nya begitu kalau boleh saya tahu. Betul. Ya. Oke, luar biasa. Nah, kira-kira cukup menarik nih saya akan coba next kembali lagi ke Mbak Adna tadi karena kita sudah melihat secara glimpse programnya gitu ya. Nah, saya mau tanya ketika rekan-rekan ini mengikuti program, kan ini program-program ini kan di-provide sama informasinya selalu update nih melalui Departemen Manajemen Bisnis gitu ya. Nah, saya mau nanya ke Mbak Adna, kira-kira membantu apa sih mata kuliah yang sudah diambil di semester 1 sampai 4 sehingga membantu selama program di masing-masing. Misalkan tadi Mbak Adna di program Summer School, kemudian di Mas Raja di magang gitu ya. Kira-kira selama mata kuliah yang sudah lalui cukup membantukah atau sangat memberikan bekal yang cukup selama ikut program itu? Bisa diceritakan? Oh iya, baik. Jadi kalau menurut saya mata kuliah yang sudah ada dari semester 1 sampai semester 3 itu sangat membantu sih, Pak. Karena yang saya tahu kemarin waktu mengikuti materinya tuh nggak jauh beda, Pak, sama yang ada di MB. Jadi mungkin kita di sana tuh lebih paham, lebih cepat lah daripada teman-teman yang lain. Lalu mungkin kalau yang kita dapat kemarin itu lebih ke perspektif, kalau misalnya kita belajar di MB itu, ini perspektif kalau di Indonesia itu seperti ini contohnya. Tapi kalau di sana kita kasih tahu lebih luas di Eropa tuh kayak gimana, di Perancis seperti apa. Dan kita juga dapat insight dari teman-teman yang dari berbagai negara itu kalau di negara mereka tuh perspektifnya seperti apa. Jadi kalau menurut saya untuk materinya tuh nggak jauh beda sih, Pak. Jadi itu udah sangat membantu lah kalau dari MB itu bekal dari kita. Nah, ini open minded banget ya. Jadi istilahnya membuka cakrawala pemikiran dari berbagai belahan dunia gitu. Karena benar, karena kalau kita nggak keluar begitu ya, karena kesempatan untuk belajar keluar kan nggak begitu. Istilahnya sekarang informasi banyak, hanya kembali lagi mau apa enggak gitu ya. Nah, ini Mbak Adna memilih untuk menjalani program dan ternyata pola pikir gitu ya, sehingga kita akan lebih menghargai, lebih melihat dari sudut pandang berbeda. Karena semakin punya sudut pandang yang berbeda, otomatis kita punya comprehensive understanding begitu ya. Jadi ternyata kalau dari Eropa mereka menitik beratkan ke hal ini, kalau Asia lebih menitik beratkan ke sini ya. Satu negara aja bisa beda perspektif, apalagi beda negara begitu ya dalam sebuah problem gitu. Tadi kan diberikan cases. Wah, jadi skill-skill ini memang nanti akan
apa sangat dibutuhkan ya ketika nanti bekerja. Ini sebagai saya refresh saja ketika saya dulu di kampus juga di titik beratkan demikian, sehingga ketika dunia kerja itu sudah terbiasa hal-hal berbeda pendapat, perspektif yang sangat komprehensif begitu ya. Nah, coba saya pengen melihat Mas Raja, kira-kira di sana ada ini enggak mentoring atau diskusi seperti apa yang dilakukan selama magang di sana, Mas Raja? Maaf Pak, apa tadi? Apakah ada mentoring gitu ya? Apakah ada Oh, diskusi tentu rekan-rekan ada Pak. tanggung jawab atau bagaimana? Karena kan di salah satu programnya ada program untuk mengikuti sebuah kelas, Pak. Meliput Nah, di sebuah. situ ya mengikuti sebuah kelas. Nah, tapi itu bukan seperti kelas, seperti sebuah apa ya? Seminar mungkin. Di situ didatangkan seperti orang-orang yang luar biasa dan Oke. juga banyak pebisnis-pebisnis pemilik asli dari perusahaan di UK. Di sana Oke. banyak sekali insight-insight yang berbeda sekali dengan yang saya tahu terkadang dengan apa yang terjadi di Indonesia. Sehingga terkadang itu sedikit membuat saya sadar apa bedanya yang terjadi di Inggris dan juga di Indonesia, Pak. Oke. Gitu. Jadi perbedaan itu akhirnya membuat kayak oh ternyata eh, jago kandang aja nggak cukup ya. Jadi misalkan Betul. kalau apa kolaborasi antar disiplin dan kolaborasi antar eh, global citizenship itu penting ya. Jadi Betul. kalau di konteks masing-masing. Jadi ada kesamaan nih rekan-rekan semuanya. Nah, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, jadi apa? Jadi bisa saya infokan bahwasanya Mas Raja dan Mbak Atna ini satu angkatan ya di MB, angkatan pertama AYUP, program AYUP International Undergraduate Program yang mana intake tahun 2020 ya. 20. Iya. 2020. Betul, Pak. Angkatan pertama dan ini uh, apa alumni program international exposure, salah satunya dari ada yang summer school dan Mas Raja ini dari apa magang internship. Dan ini hanya pemanasan begitu ya. Nah, tadi ini sempat diinformasikan oleh Bu Nabila selaku LO internasionalisasi bahwasanya program-program yang sudah dijalani orang-orang ini masih pemanasan sebelum ke jenjang lebih serius. Aduh, jenjang lebih serius yaitu double degree. Nanti mungkin Mbak Adna sekarang sudah mempersiapkan, sudah diskusi dengan Bu Nabila ya terkait nanti setelah ini mau ikut program apa lagi atau mau stay di MB, dan Mas Raja juga nanti akan tentunya melanjutkan ke double degree ke partner university yang sudah kita miliki begitu ya. Nah, tentunya ini warming up dulu gitu ya, warming up yang programnya pendek-pendek gitu ya, tipis-tipis, nggak kaleng-kaleng, tapi Mas Raja tadi kayak langsung 5 bulan, wow luar biasa itu warming up-nya nih sudah melepuh ya, jadi pemanasannya sudah sampai matang sekali gitu ya. Nah, di selanjutnya ini saya mau tanya nih, kira-kira kembali flashback lagi, pernahkah rekan-rekan memikir hingga sejauh ini rekan-rekan akan punya pengalaman selama istilahnya gini, kepikiran nggak ikut program hingga ke Eropa? Kepikiran nggak ikut program hingga ke Mercedes Benz ke Inggris? Bagi rekan-rekan sendiri. Mungkin dari Mbak Atna dulu deh. Nyangka nggak? Hmm. Di target gitu. Kalau saya kalau nyangka atau enggak ya Pak. Tapi kalau mungkin dari saya masih di SMA dulu, memang adalah impian pingin kuliah di Eropa seperti itu. Jadi waktu kemarin memang karena pandemi dan sebagainya, ayah saya untuk menetap di sini saja. Jadi saya memilih MB itu karena ada beberapa partner yang memang menarik untuk saya cobalah di Eropa. Ya salah satunya RSB ini. Jadi kemarin waktu ada kesempatan tuh memang nggak jangka banget sih Pak, senengnya ada banget gitu. Wah, banget lah, sweet memory ya. Nah, kalau Mas Raja sendiri sudah emang ini targetnya Mas Raja untuk mengembangkan karirnya salah satunya dengan ikut magang di luar negeri yaitu di UK, ataukah belum pernah kepikiran sebelumnya? Kalau untuk magang di luar negeri sih saya belum pernah kepikiran sama sekali sih Pak sampai itu terjadi. Saya hanya punya plan, saya ingin punya saat kuliah pengalaman internasional saja lah. Itu saat SMA itu saja.
Cuman untuk sampai magang saya sendiri tidak punya kepikiran sama sekali sih Pak. Luar biasa. Nah, tadi soal ngomong ternyata belum pernah ya, dan program-program yang ditawarkan oleh departemen ini ternyata mewujudkan impian yang sebelumnya nggak pernah dipikirkan hingga menjadi kenyataan. Nah, saya mau tanya ini kan kebetulan eh, apa ikutan program IUP ini kan juga menjadi salah satu jalur masuk ITS gitu ya. Jadi akan membuka lebar kesempatan adik-adik siswa SMA yang saat ini mungkin bergabung di tengah-tengah kita untuk mengikuti jejak Mbak Atna dan juga Mas Raja. Nah, dulu bisa diceritakan nggak flashback 2 tahun lalu ya, yang mana 2020, dulu milih MB ini gimana? Apakah dapat dari mana infonya dan kenapa dulu milih MB? Monggo dari Mbak Atna dulu silakan coba. Kalau milih MB itu dulu tuh saya pinginnya memang kuliah di manajemen atau mungkin bisnis ya Pak. Tapi memang dulu pertimbangan saya tuh sangat berat mau milihnya tuh di mana. Nah dulu tuh saya sempat konsultasi ada satu cutting yang ada di MB juga. Jadi memang saya konsultasi ini enaknya saya milihnya nih jurusan manajemen atau manajemen bisnis. Lalu kalau misalnya saya di ITS tuh kayak gimana dapetnya apa aja. Memang dari cutting itu sendiri memang menjelaskan kayak kalau di sini kalau di ITS tuh di MB ITS tuh memang um, manajemen bisnis dan penerapannya tuh ada banget gitu. Mungkin bisa dilihat dari saya pun sadar waktu mulai semester 3 semester 4 itu kan mulai ada mata kuliah bisnis, mungkin seperti itu. Jadi penerapannya tuh kita ada banget gitu, Pak. Nah, mungkin itu yang bikin saya tertarik di awal dan memang dari yang saya tanya dari cutting itu memang pendekatan dengan dosen tuh enak gitu Pak. Jadi mungkin bisa dibimbingnya tuh lebih dekat. Kalau katanya sih gitu Pak dari kalau di MBTS tuh kayak gitu. Emang saya merasakan sendiri sih Pak dari yang saya rasakan 4 semester ini gitu Pak. Kalau ini tadi beda cerita, beda orang, beda cerita nih. Kalau Mas Raja gimana? Kalau saya sendiri, saya itu memang sudah tertarik dari bisnis kan Pak. Sejak SMA saya sudah punya tujuan. Nah, cuman saya ingin sedikit jauh dari rumah, cuman saya tidak tahu mau di mana saat itu. Nah, saya konsultasi dengan orang tua saya. Nah, orang tua saya saat itu merekomendasikan karena orang tua saya punya temannya ada yang anaknya berkuliah di MBB manajemen bisnis dan katanya bagus, katanya sangat menarik dan lebih dikatakan lebih banyak praktek daripada teori. Nah, sehingga itu membuat saya tertarik, ya akhirnya saya milih MB bisnis dan menurut saya itu apa yang dikatakan tuh benar sih Pak. Jadi Sesuai ekspektasi ya. Jadi betul sekali Pak. kenyataannya demikian gitu ya. Jadi mengakomodasi kebutuhan, artinya dalam artian kebutuhan untuk sesuai misinya MB, Creating Future Business Leader. Jadi seorang businessman ya, sebetulnya spirit entrepreneur yang tertanam dalam businessman ini sudah dipupuk sejak rekan-rekan memilih MB gitu ya di semester awal. Nah, mungkin ini ada pertanyaan ini ya, biar nggak saya aja yang nanya, monggo rekan-rekan yang lain boleh bergabung ya, langsung tanya aja nih mumpung ada Mas Raja dan Mas Mbak Atna, boleh tanya terkait dengan programnya masing-masing, gimana caranya daftar dan kira-kira apapun ya boleh ditanyakan. Dan nah, kesempatan yang dirasakan oleh Mbak Atna dan Mas Raja ini tidak terlepas dari programnya IUP. Nah, ini IUP masih punya kesempatan terakhir ya. Terakhir ini kita kayak jualan shop TikTok offline kita online gitu ya, online. Jadi kesempatan terakhir hingga 11 Juli 2022 bagi adik-adik yang berminat, monggo disebarkan informasinya, langsung lari ke ITS _Scriabis official Instagramnya FDKBD gitu ya, atau ke mb.its official Instagram dari manajemen bisnis. Nah, di situ informasi terkait dengan program IUP bisa dilihat. Nah, kesempatan untuk mengikuti jejak kesukses Mbak Masnya yang ada di depan kita ini akan semakin dekat, mimpi untuk keluarkan semakin nyata gitu ya. Nah, oke, monggo saya persilakan Kak, minimal skor IELTS-nya berapa ya? Terima kasih. Ini mungkin terkait join dengan IUP gitu ya. Nah, saya kembalikan lagi nih ke Mbak Atna dan Mas Raja dulu.
apakah harus IELTS, apakah harus mengikuti program masing-masing, apakah ini harus IELTS atau bisa di-replace dengan sertifikasi bahasa Inggris yang setara yang lain. Mas Raja, mungkin dibantu Mas Raja dulu. Eh, kalau saya waktu bergabung dengan ITS, saya tidak menggunakan IELTS saat itu. Saya menggunakan TOEFL IBT yang menggunakan komputer. Nah, jadi saya rasa tidak ada masalah ya untuk. Oke. Oke. Kalau Mbak Atna, bagaimana? Kalau saya dulu pakai TOEFL ITP, Pak. Itu TOEFL yang emang biasa dipakai yang setara itu juga dulu udah pakai TOEFL ITP. Setahu saya sih itu, Pak. Oke, jadi bisa saya juga membantu ya. Kalau untuk minimal score IELTS tidak compulsory untuk masuk MB gitu ya, karena bisa menggunakan jenis tes yang lain atau setara, atau misalnya kalau ITP ada 500, IELTS ada 6,5. Jadi untuk detailnya boleh langsung ke official Instagram kami mb.its atau ke mb.itsac.id/mb. Di situ ada informasi secara detail requirement untuk masuk IUP, atau cari aja di admisi ITS gitu ya. Nanti mungkin bisa dibantu di sini rekan-rekan untuk cari gitu ya detail informasinya. Dan kurang lebih ada, ini tanggal berapa sih, tanggal 8, kurang 4 atau 3 hari lagi. Ayo, jadi harganya akan naik nanti kalau setelah hari Senin gitu ya. Lifestyle ya, Pak ya. Oke, nah ini kebetulan Atna dan Raja ini mahasiswa saya, dan baru kali ini saya Atna dan Raja ini ngomong bahasa Indonesia. Bayangkan baru 4 semester ya. We fully speak in English gitu ya. All the program will be conducted fully in English, but baru sekarang ini saya dengar cengkok dan logatnya masing-masing gitu. Jadi betapa fairnya ya kita program ini tetap menitikberatkan penguasaan dalam bahasa Inggris begitu. Luar biasa. Oke, saya persilakan yang lain kalau monggo yang tanya-tanya gitu ya. Oke, saya juga ucapkan selamat datang bagi yang baru saja bergabung. Nah, mungkin di 15 menit terakhir saya ingin tanya nih testimoni soal IUP program gitu ya. Jadi selama 4 semester ini nanti kan rekan-rekan dijalankan untuk double degree ya. Kemudian ada yang juga ingin tetap mencari international exposure yang lain begitu ya. Nah, kira-kira selama ini sejauh 4 semester saya ingin dengar testimoninya, misalkan let's say dari sisi pengajaran, dari sisi kualitas kelas, dari sisi bahasa Inggris, kira-kira apa testimoni yang bisa diinfokan ke teman-teman, hal-hal baik apa yang bisa mereka dapatkan gitu dari apa yang telah dialami oleh Mbak Mas semuanya. Mungkin dari Mbak Atna dulu. Oke, iya. Jadi kalau menurut saya emang nggak rugi juga sih Pak ikut masuk di IUP MBITS. Jadi memang dari suasana pembelajarannya sih sudah menyenangkan. Jadi antar mahasiswa dan dosen tuh sangat bagus hubungannya antara diskusi atau mungkin ya bimbingan untuk internasional tadi. Terus saya lebih yang menggiurkan lagi mungkin ya program-programnya itu tadi. Jadi mungkin saya sudah beberapa kali ikut kegiatan internasional dan memang dari dosen-dosen sendiri tuh memang membimbing dari awal sampai akhir. Jadi benar-benar dari pendaftaran tuh administrasinya memang dipermudah sekali. Jadi karena partnernya juga banyak tuh juga kualitasnya jadi lebih bagus gitu buat kita ikut programnya. Jadi mungkin seperti itu sih Pak. Kuliah Itu pakai sama. bahasa susah nggak sih Kak gitu katanya Mbak Alia ini. Awalnya pasti susah sih Pak, kalau menurut saya. Dulu masih agak takut-takut, tapi waktu sudah dijalani, ternyata nggak sesusah itu, nggak semenyeramkan itu. Karena memang kan kalau kita, Terbiasa ya, karena ya terbiasa betul. ya dituntut itu, jadi nanti pas mau double degree atau sudah ini kan nanti program IUP kan memang orientasinya double degree, jadi teman-teman tuh dipersiapkan sudah sedini mungkin untuk siap dari segi bahasa dan juga cara pola pikir gitu ya. Wah, luar biasa. Itu dari perspektif Mbak Atna. Nah, dari Mas Raja ini gimana testimoni selama 4 semester ini? Suaranya masih ke mute Mas Raja. Oke. Yang saya rasain selama 4 semester ini sih, saya merasa sangat disupport ya dalam banyak hal, termasuk seperti
misalkan saya butuh bantuan dalam hal internasional, itu sangat dibimbing, dan banyak sekali informasi-informasi tentang international exposure yang ya sangat bingung lah untuk memilih yang mana. Dan Oke. untuk kualitas saya rasa tidak perlu dipertanyakan ya. Dan untuk bahasa Inggris, saya rasa saya jadi jauh lebih percaya diri dibanding 2 tahun lalu pada saat saya awal. Saya tidak takut lagi misalkan untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Keren gitu ya. Jadi memang dibiasakan gitu ya saat. Jadi kita Oke. sudah nggak ada istilahnya Inggris. No, ini big no ya karena memang program kita bahasa Inggris dan ini dipersiapkan untuk ke international stage gitu ya dengan think global, act lokal. Jadi punya attitude lokal gitu ya. Karena kan berbudaya timur tapi pikirannya open minded, pikirannya sudah internasional. Nah, ini yang bisa ditekankan nih. Salah satunya Mbak Atna, Mas Raja ini salah satu ambasador nanti mewakili MB ke program-program yang akan kita jalani ke depannya. Nah, kita sudah pukul 7.16 gitu ya. Mungkin rekan-rekan informasi saja bahwasanya apa yang kita sudah diskusikan terkait dengan program yang mereka jalani gitu ya di pilihan program internasional dan program IUP itu tidak mungkin kalau tidak akan terlaksana kalau tidak join dengan IUP. Jadi IUP ini seperti gerbang untuk memperlebar kesempatan, menaikkan kesempatan dan juga melebarkan jenjang, melebarkan karir gitu ya, nggak cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri. Nah, dengan cara bergabung dengan IUP gitu ya. Menarik sekali gitu ya. Kembali lagi bisa gabung dengan IUP hingga deadline terakhir gelombang ketiga ini gelombang terakhir gitu ya. Kita ada 3 gelombang setiap tahunnya dan ini kesempatan terakhir yang digunakan secara jangan disia-siakan gitu ya, gabung dan jadilah Mbak Atna yang lain gitu, jadilah Mas Raja yang lain dengan ciri khas masing-masing gitu ya, sesuai dengan passionnya. Oke, mungkin terakhir untuk Mas Raja dan Mbak Atna, pesan atau harapannya dari Mbak Mas semua bagi adik-adik SMA yang masih bingung mau sekolah di mana, seperti apa? Monggo. Dulu boleh. Siapa dulu, Pak? Wow. Mbak Atna dulu. Kalau buat teman-teman adik-adik SMA ya, kalau harapannya sih kalau dari saya jangan ragu buat milih IUP MBTS karena yang sudah saya rasakan tuh memang udah bagus lah MBTS ini buat apalagi yang tertarik banget dari SMA buat ikut international exposure Dan gitu Pak. ini langsung live from the oven ya. Ini tidak settingan, ini valid, no debat gitu ya. Langsung dari Mbak Atna sendiri yang merasakan Mbak Atna ini merupakan semester 4 program IUP di manajemen bisnis. Nah, kalau dari Mas Raja, pesannya untuk Kalau adik-adik. kalau saya sendiri untuk yang memang suka bisnis atau apalagi pengen buat bisnis lebih ke praktek daripada teori, praktek lapangan ya, saya rasa ya bergabung aja sama MBITS ya, karena sangat disupport sih untuk segala hal, jadi untuk saya sangat membantu. Oke, luar biasa. Jadi itu baru saja kita sudah hampir di ujung acara gitu ya, menggali program IUP dan tentunya memilih kualitas itu bisa diawali dari milih kampus negeri. Nah, salah satunya di ITS, milih MB. Jadi biar tidak apa istilahnya punya double manfaat ke dalam negeri, jaringan negeri, dalam negeri dan jaringan di luar negeri ya, skill yang akan dicari sama orang-orang seorang bisnis leader di masa depan. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Atna dan juga Mas Raja yang sudah berkenan saya undang di podcast mini-mini itu ya atau live Instagram kami ya di MB dan juga di Kreabis dan tentunya saya tunggu rekan-rekan keputusannya, kabar baiknya untuk join di MB, terutama di program IUP dan kita akan kejumpa lagi di sesi-sesi selanjutnya. Selamat malam, terima kasih saya ucapkan dan salam sehat untuk semuanya. Bye-bye. Terima kasih. Iya kan. Terima kasih, Mbak. Bye-bye semuanya. Thank you. Thank you, thank you. Oke. Oke, saya akhiri. Terima kasih rekan-rekan. 3, 2, 1.